Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam mata kuliah pengantar ekonomika pada program studi ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang pasar dalam ekonomi Islam, di mana materi pertemuan ini saya bagi menjadi 2 bagian. Pada bagian pertama, pokok bahasan akan menyangkut urgensi pasar dalam menetapkan harga. Kedua, pasar dalam mengalokasikan sumber ekonomi. Dan yang ketiga, etika transaksi dalam pasar. Pada bagian kedua nanti akan kita bahas tentang penetapan harga dalam ekonomi Islam. Yang selanjutnya adalah soal harga keseimbangan atau harga equilibrium. Dan yang ketiga adalah tentang pengawasan pasar. Kita mulai dengan urgensi pasar dalam menetapkan harga. Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertahankan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun dalam penentuan harga. Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli, baik dalam suatu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda. Dalam sistem kapitalisme, pasar mempunyai peran utama dalam menggerakkan roda kehidupan ekonomi. Fluktuasi harga yang ada di dalamnya menunjukkan dinamika kehidupan ekonomi yang pada akhirnya dapat dijadikan sandaran untuk mengambil keputusan. Pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Selain itu, pasar merupakan langkah dan kegiatan ekonomi yang diambil oleh seorang individu untuk mencapai sebuah kemaslahatan, mencerminkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan alasan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh individu, sebenarnya merefleksikan kemaslahatan masyarakat. Mekanisme pasar yang ada mempunyai peran yang cukup penting dalam menggerakkan kegiatan ekonomi, khususnya dalam sistem kapitalisme. Namun, peran pengawasan dan intervensi pemerintah sangat terbatas. Dalam sosialisme yang terjadi sebaliknya, mekanisme pasar yang ada sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah. Dalam konsep ekonomi klasik, pasar akan dapat merealisasikan tujuan yang ada jika kondisi pasar dalam keadaan perfect competition, yaitu berupa pasar persaingan sempurna. Perfect competition dapat diraih apabila dalam mekanisme pasar tersebut terdapat penjual dan pembeli dalam jumlah yang besar dan melakukan transaksi terhadap komoditas yang beragam serta sempurnanya informasi dalam mekanisme pasar. Tidak dibolehkan adanya ketidakseimbangan informasi bagi para pelaku pasar. Selain itu harus terdapat kebebasan dalam melakukan transaksi atas segala komoditas dan tidak adanya entry barrier bagi penjual maupun pembeli. Dalam kondisi tersebut, harga yang akan terbentuk merefleksikan kesepakatan dan kemaslahatan masing-masing pihak. Dan kegiatan ekonomi akan tetap berjalan dengan normal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pasar barang dan jasa, kondisi tersebut sangat sulit direalisasikan. Perfect competition baru akan terbentuk dalam pasar uang, commercial papers, saham dan obligasi, serta perdagangan valuta. Dalam mekanisme pasar kapitalisme, pelaku pasar termotivasi atas nilai-nilai materialisme dan kecintaan terhadap suatu komoditas.
Dalam sistem ekonomi Islam, pasar yang ada bersandarkan atas etika dan nilai-nilai syariah, baik dalam bentuk perintah, larangan, anjuran, maupun himbauan. Pelaku pasar mempunyai tujuan utama dalam melakukan sebuah transaksi, yaitu mencapai ridho Allah demi mewujudkan kemaslahatan hidup bersama di samping kesejahteraan individu. Selain itu, pasar merupakan wahana untuk mengapresiasikan kepemilikan individu. Dalam pasar, penjual dan pembeli dapat merealisasikan segala keinginannya dalam melakukan transaksi atas barang dan jasa. Selain itu, ada faktor lain yang mendorong terbentuknya pasar. Meraih keuntungan merupakan faktor dominan bagi terbentuknya mekanisme pasar. Pasar merupakan bagian penting dalam kehidupan seseorang muslim. Pasar dapat dijadikan sebagai katalisator hubungan transendensial muslim dengan Tuhannya. Dengan kata lain, bertransaksi dalam pasar merupakan ibadah seorang muslim dalam kehidupan ekonomi. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, di mana beliau banyak pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fenomena ini memancing pertanyaan bagi kaum Quraisy. Allah berfirman dan mereka berkata, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat, agar malaikat itu memberi peringatan bersama-sama dengan dia? Dalam ayat lain, Allah menolak keingkaran sebagian kaum muslimin Madinah terhadap Rasul yang telah diutus dari manusia biasa. Ketika itu Rasulullah telah hijrah ke Madinah dan beliau banyak bepergian ke pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut mereka, hal tersebut merendahkan martabat seorang Rasul. Allah berfirman, dan kami tidak mengutus Rasul-Rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh-sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Konsep dan kaidah umum dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk memotivasi bergairahnya kegiatan ekonomi melalui mekanisme pasar. Profit bukanlah tujuan akhir dari kegiatan investasi maupun bertransaksi. Dalam konsep profit, dijelaskan bahwa jumlah jual beli yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk mendapatkan profit. Sumber kecurangan bisa berasal dari laba yang diinginkan. Setiap penjual dan pembeli berkeinginan untuk mendapatkan laba yang maksimal. Syariah tidak melarang adanya laba dalam jual beli. Syariah juga tidak membatasi laba yang harus dihasilkan. Akan tetapi, syariah hanya melarang adanya penipuan, tindakan kecurangan, melakukan kebohongan atas kebaikan barang, serta menyembunyikan aib yang terdapat dalam suatu barang. Ketika transaksi dalam pasar, untuk menjaga hak-hak pelaku pasar dan menghindarkan transaksi yang menyebabkan distorsi dalam pasar, serta mendorong pasar untuk mewujudkan dialektika kemaslahatan individu maupun masyarakat, dibutuhkan satu aturan dan kaidah yang berlaku umum yang dapat dijadikan sebagai sandaran. Yang pertama adalah adil dalam takaran dan timbangan. Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari praktek kecurangan yang dapat mengakibatkan kezoliman bagi satu pihak. Kedua, larangan mengkonsumsi ribawi. Syariah Islam melarang pengkonsumsian dan pemberdayaan ribawi. Allah mengancam akan memberikan siksaan yang pedih bagi orang yang mengkonsumsi maupun yang memberdayakan ribawi. Sesungguhnya, jual beli itu dibolehkan, dihalalkan jual beli, riba diharamkan. Yang ketiga, kejujuran dalam bertransaksi. Syariah Islam sangat concern terhadap anjuran dalam berpegang teguh terhadap nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi, seperti penjelasan penjual atas cacat barang yang dijual,
Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan dan penjual telah melakukan pelanggaran syariah, memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang ketika terdapat kerusakan, memberikan hak untuk membatalkan transaksi ketika ditemukan kerusakan yang dapat mengurangi nilai intrinsik sebuah komoditas, serta memberikan kebebasan dalam memilih. 4. Larangan bai najasi. Bai najasi adalah transaksi jual-beli di mana si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut, ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Sebelumnya, orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula, dengan maksud untuk menipu. Akibatnya terjadi false demand, permintaan palsu. Yang kelima, larangan talaki al-wafidain. Rasulullah melarang untuk melakukan talaki al-wafidain, ya, menjemput penjual, dalam arti kita menjemput penjual atas barang dagangannya di luar kota sebelum penjual tersebut sampai pada pasar. Transaksi tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan adanya asymmetric information tentang harga yang berlaku di pasar. Dalam kondisi tersebut, penjual tidak mengetahui harga sebenarnya yang berlaku dalam pasar. Transaksi tersebut agar pembeli mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang keenam, larangan menjual barang yang belum sempurna kepemilikannya. Dalam ekonomi Islam, proses transaksi jual beli suatu barang harus sempurna kepemilikannya. Dalam artian, seorang tidak boleh menjual suatu barang yang belum penuh kepemilikannya dan masih dalam keterlibatan pihak lain. Yang ketujuh, larangan penimbunan harta. Ihtikar. Ihtikar adalah menahan atau menimbun komoditas kebutuhan masyarakat untuk tidak dijual dengan tujuan untuk menaikkan harga. Perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dengan alasan hal tersebut dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat. Dalam jual beli tidak boleh adanya penipuan. Bagi orang yang tertipu boleh untuk membatalkan transaksi. Bagi orang yang menipu berhak mendapat hukuman dan dilarang untuk bertransaksi di pasar. Selain itu, Rasulullah juga melarang menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal kepada orang yang tidak tahu harga atau pada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut. Rasulullah juga melarang membeli barang dengan harga lebih rendah dari harga normal dari orang yang butuh untuk menjual barang tersebut. Kedelapan, konsep kemudahan dan kerelaan dalam pasar. Kesepakatan dan kerelaan merupakan fondasi dasar dalam melakukan transaksi. Setiap transaksi yang kita lakukan harus mencerminkan keridhaan dan kerelaan masing-masing pihak dalam menentukan beberapa kesepakatan dalam transaksi. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Rasul dalam beberapa hadis. Selain aturan yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa etika yang harus dipegang oleh seorang muslim ketika melakukan transaksi dalam sebuah pasar. Misalnya, jangan melakukan transaksi atas sebuah transaksi yang telah dilakukan oleh orang lain dengan melakukan intervensi atau transaksi yang telah dilakukan oleh orang lain. Jangan menjadi orang yang gila akan harta benda. 3. Menanam akhlak mulia dalam kehidupan. 4. Lakukanlah orang lain seperti kita memperlakukan sesuatu dalam diri kita sendiri. Dan kelima, kembangkanlah ukhuwah dan jangan sampai menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat. Kira demikian untuk bagian yang pertama. Kita akan lanjutkan nanti pada bagian yang kedua.